Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Sahabat yang beriman, kita semua tahu rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya sudah Allah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata hanyalah ujian keimanan. Namun tak jarang bagi yang diberikan rezeki lebih, terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkannya hanyalah sebuah titipan dari Allah, sehingga orang-orang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi ada yang harus kita semuanya ketahui, meskipun banyak yang mau bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya itu sendiri karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Lalu apa sajakah kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah tapi jarang kita sadari? Simak terus videonya di channel Doa Mustajab ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah tapi jarang kita sadari, mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapat pujian, supaya terlihat baik, dan lain sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian dari orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang adili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda diperlihatkan kepadanya, kenikmatan-kenikmatan yang diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridha Allah, maka orang tersebut akan diseret oleh malaikat ke neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lalaikan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita, dan
apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah, karena dari rezeki yang kita dapat ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika tidak kita beriman atau kita tunda memberikannya, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan cabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, lagi kaya. Saat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin, jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu hindarilah untuk menunda-nunda sedekah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. 3. Tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Setelah kita mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, seolah-olah ingin mengingatkan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1, sedekah sedangkan kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala